Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang telah datang di acara Alwin 1601 UV pada tanggal 17 Januari 2024 hari ini. Oke, pertama-tama agenda kita hari ini di ruangan classroom kita akan mengadakan pemaparan dan detail dari mesin Alwin A16001 UV yang akan dibawakan oleh Bapak Dominikus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah hadir ke acara kita hari ini dan semoga untuk kedepannya kita bisa mengikuti acara dengan baik. Oke, untuk Bapak Dominikus Duta Aji terkait mesin UV 1601 UV boleh dipaparkan kepada Bapak Ibu sekalian karena audiensnya ini cukup banyak. Di sosial media kami itu 1601 banyak banget yang menanyakan khususnya di UMKM yang baru mau memulai untuk digital printing khususnya kreatif karena ini mesin UV seperti itu. Untuk lebih lanjut detailnya seperti apa teman-teman bisa langsung mendengarkan penjelasan dari Bapak Doni. Kepada Pak Doni dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ya, pagi ini saya ingin memperkenalkan produk terbaru dari Aneka Warna, yaitu Alwin A1601 UV, yang mana mesin ini adalah mesin UV roll to roll kecil. Tadi nyala, tadi keluar. Cabut dulu mungkin HDMI-nya. Nah, oke, ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini adalah mesin terbaru dari Aneka Warna yang kita perkenalkan kepada market Indonesia di bulan awal tahun ini ya, 2024, yaitu Alwin A1601 UV. Mesin ini merupakan mesin UV roll to roll yang boleh dibilang multifungsional. Kenapa multifungsional? Nanti saya jelaskan. Dan mesin ini adalah mesin yang menggunakan satu buah printhead, yaitu printhead Epson i1600 ya. Oke. Ya, sedikit perkenalan di mesin ini ya. Alwin A1601 adalah printer UV terbaru dari Aneka Warna yang kita persembahkan untuk teman-teman kita PSP entry level. Jadi mesin ini memang diperkenalkan untuk menambah bisnis atau mengembangkan bisnis teman-teman kita PSP yang entry level, lebih diperuntukkan di sana. Kemudian printer ini merupakan printer versi low end setelah printer sebelumnya, kakaknya. Kita juga sudah launching printer kakaknya, yaitu A160 UV yang untuk di kelas 1,6 meter roll to roll UV printer. Jadi kita yang 1601 ini adalah mesin kedua setelah kakaknya A160 yang pernah kita launching yang menggunakan dua buah printhead. Nah, 1601 ini menggunakan satu buah printhead dan printheadnya tetap dari Epson kelas I. Jadi dari keluarga I series di Epson ya. Nah, mesin ini seperti apa sih? Dia punya feature apa? Mesin ini mesin ini hanya menggunakan satu buah printer Epson. Printer Epson i1600 U1. Ya, U1 itu memang printhead yang dikhususkan untuk UV karena di keluarga I series di Epson itu ada A1, ada E1, ada U1. Jadi Epson itu mengeluarkan printhead di kelas I series ini dia bagi tiga. Yang mana sebelumnya di printhead 4720 dan 5113 satu printhead dipakai untuk semua tinta. Tetapi di kelas keluarga I ini dia pisahin sendiri-sendiri. Dia pisahkan supaya printheadnya itu memiliki kemampuan masing-masing karena beda tinta, beda jahatnya beda terhadap printhead sehingga kemampuannya dibeda-bedakan ya itu.
Nah, fiturnya mesin ini apa aja sih? Tidak jauh berbeda dengan kakak sebelumnya, ya. Jadi mesin ini menggunakan tetap mengadopsi sistem capping head yang otomatis. Jadi untuk print head kalau kita parkir, jikalau print head kita matikan, itu dia parkirnya sudah langsung ditutup dengan capping. Jadi dia sudah automatic capping system, sudah naik turun otomatis. Yang mana ada beberapa printer hanya menggunakan motor ya, otomatisnya itu menggunakan motor. Yang mana yang lain otomatisnya masih boleh dibilang masih semi otomatis, yaitu dia menggunakan tuas. Begitu carriage-nya jalan, jegrek dia dorong tuas, cappingnya naik. Kalau ini tidak, dia parkir, kemudian cappingnya naik tertutup. Jadi keamanan print head lebih aman. Kenapa? Karena dia dengan motor penekanannya pun sudah bisa diatur tekanannya seberapa sehingga benar-benar rapat, tidak akan ada udara yang masuk. Kemudian karena ini mesin untuk teman-teman entry level sedikit berbeda dengan kakaknya untuk sistem pendinginan lampu UV-nya, yang mana di A160 sistem pendinginan menggunakan water cooling. Di 1601 ini karena memang untuk entry level kita sederhanakan, dan karena dia hanya menggunakan satu buah print head, kalau kita menggunakan water cooler, customer kita harus menambah lagi satu device chiller. Nah, di sini tidak perlu menambah chiller. Jadi dia hanya menggunakan air cooling dengan fan. Ya, karena hanya menggunakan satu head dengan air cooling, panasnya si UV lamp-nya itu masih bisa kita atasi. Fitur selanjutnya adalah mesinnya sudah dilengkapi dengan kapasitas tinta sampai 1,5 liter. Jadi dia sudah ada ink tanknya, ada bulk inknya yang mampu menampung tinta sebanyak 1,5 liter. Jadi akan memperingan kerja operator yang sedikit-sedikit tuang atau mengganti cartridge. Jadi dia sistemnya sudah sistem menggunakan bulk ink sehingga tidak perlu ganti-ganti cartridge lagi. Kemudian fitur berikutnya yang disematkan dan selalu disematkan oleh produsen mesin Allwin ini adalah kontrol keypad yang simple dan sangat mudah dioperasikan. Jadi kontrol keypadnya nggak banyak tombol. Tombolnya cuma atas bawah kiri kanan enter, kemudian ada calibrate, ada apa, cuman itu aja. Operator akan sangat mudah mengoperasikan mesin ini. Yang berikutnya adalah mesin ini juga mesin ini tetap menggunakan guide rail yang terkenal, yaitu THK Japan. Jadi guide railnya, kenapa kita menggunakan guide rail THK dari Japan, bukan guide rail lokal? Karena THK memang terkenal dengan kestabilannya dia, dan dia itu boleh dibilang anti macet. Jadi seumur hidupnya si printer itu paling customer atau si operator hanya perlu melumasi setahun sekali, kadang-kadang mereka 2 tahun sekali baru mereka lumasin. Itulah keunggulan dari THK guide rail, dan dia tidak ada noise-nya pada saat dia bergerak. Relnya itu benar-benar mulus. Beda kalau saya pulang naik kereta, relnya nggak mulus, masih goyang-goyang. Ya, ini benar-benar seret. Itulah kenapa dia boleh dibilang selalu menggunakan THK guide rail. Yang kemudian walaupun untuk entry level, yang mana asumsi kadang-kadang mesin entry level tuh masih ikut campur tangan operator. Di sini tidak, kita sudah dilengkapi dengan automatic feeding. Jadi begitu klik, bahan sudah kita masuk ke dalam take up-nya, begitu klik mesin print bisa kita tinggal-tinggal. Jadi tidak perlu lagi nungguin, jagain supaya nggak nabrak, supaya nggak kelipet-lipet. Jadi mereka tetap dilengkapi dengan automatic take up. Ya. Nextnya adalah ada additional feature yang ditambahkan di mesin ini, yaitu pertama, kita diberikan indikator suhu dan kelembaban. Jadi indikator suhu dan kelembaban ruang ini disematkan di mesin. Mengapa? Untuk mengingatkan owner atau si operator bahwa sebuah mesin printing itu membutuhkan kondisi ruangan yang stabil, yang benar-benar harus pas, karena memang ada syaratnya. Kadang-kadang nggak perlu AC, nggak perlu apa, salah sebetulnya. Mesin itu memiliki batasan suhu ruang. Jikalau suhu ruangnya terlalu dingin dia tidak akan bagus, terlalu panas pun tidak akan bagus. Nah,
Di sini oleh pabrikan kita sudah disediakan indikator suhunya untuk mengontrol suhunya. Idealnya biasanya mesin itu dari 26 sampai 30 derajat. Kelembabannya sekitar kalau indikator di situ kadang-kadang di berapa persen ya, di 50 sampai 65% biasanya. Di atas itu sudah parah. Kenapa? Kenapa dilengkapi seperti itu? Karena gini, sedikit mungkin hal yang tidak masuk akal dan tidak terpikirkan. Ketinggian mesin di daerah-daerah tertentu. Jadi misalnya Jakarta itu sekian mdpl dari laut. Itu kondisi mesinnya itu akan berbeda dengan kita taruh mesin di Cisarua. Itu ada sedikit pengaruh terhadap tintanya. Hasilnya pasti tetap akan ada perbedaan. Inilah mengapa disediakan ini supaya kita bisa mengatur suhu ruang supaya dia masuk di ruangan ideal. Itu ya. Jadi kita dikasih indikator suhu dan kelembaban ruang yang disematkan di dekatnya tinta, di dekat tangki tinta, di bulkingnya. Kemudian ada fitur lain. Seperti saya bilang tadi, kalau mesin kakaknya tadi kita menggunakan chiller yang sudah ada kontrolernya. Di sini juga walaupun mesin ini pendinginnya menggunakan air cooling, menggunakan fan, kita tetap mesin tetap diberikan kontrol suhunya untuk mengatur si lampu UV, mengatur temperatur lampu UV. Karena lampu UV itu ada batasannya untuk memanaskan tinta supaya dia bagus. Terlalu tinggi tintanya gosong, terlalu rendah tintanya basah. Jadi ada pengaturnya, jadi nggak usah khawatir. Di beberapa mesin tetangga itu cuman cooling fan tok. Suhunya si lampu UV nggak bisa diatur. Jadi kadang-kadang memang hasilnya akan sedikit agak berbeda dengan yang memiliki kontrol suhunya. Jadi sudah kita batasin. Mereka kalau sudah panas banget. Makanya di sini ditambahkan ini. Yang berikutnya adalah adanya kontrol vakum dan lampu penerangan mesin yang sudah semi digital. Yang mana kakaknya itu hanya full manual untuk pengaturan vacuum bed. Jadi vacuum bed ini adanya yang di bawah printhead, di bawah carriage yang bolong-bolong, itu fungsinya untuk menahan media. Nah, dengan adanya kontrol vacuum bed ini kita bisa atur medianya pakai apa, sedotannya seberapa. Jadi dia bisa smooth pada saat dia feeding maju, grek. Kalau kita pakai media enteng, vakumnya kekencengan, medianya nggak bisa maju kalau vakumnya ketinggian. Jadi kalau tanpa vakum kontrol itu dia menggunakan satu buah kipas yang tidak bisa dikontrol. Begitu nyala sedotannya segitu ya segitu terus. Nah, di sini kita diberikan vakum kontrol supaya customer bisa menyesuaikan media yang mereka pakai. Dan ada lampu penerangan mesin. Kalau lampu penerangan mesinnya jadi kelihatan keren, ya. Jadi mesinnya jadi kelihatan keren. Kemudian kita bisa melihat hasilnya. Ya biasanya kan cuma ditutup aja gelap tuh, kita nggak bisa lihat hasilnya. Kita mesti nunggu keluar ke depan baru bisa kelihatan hasilnya. Tapi di sini sudah dilengkapi dengan lampu penerangan mesin. Oke. Speknya gimana sih mesin ini? Mesin 16A 1601 itu base-nya yang kita jual, yang aneka warna jual itu base printhead-nya menggunakan Epson i1600. Ya, menggunakan head Epson i1600. Keunggulan yang satu lagi itu tetap mengikuti kakaknya. Jikalau teman-teman PSP ingin naik, itu mesin ini pun bisa langsung naik kelas atau di-upgrade printhead-nya menjadi Epson i3200 tanpa mengganti apa-apa. Hanya langsung ganti printhead-nya. Karena boardnya sudah mendukung. Boleh dibilang dia boardnya sudah hybrid. Jadi bisa dipasang i1600 atau 3200. Hanya saja aneka warna menjual base-nya di single head i1600. Jadi ini adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh keluarga Alwin A. Selain kakaknya, yang di kakaknya pun sama bisa menggunakan i1600, kemudian upgrade ke 3200, tentunya dengan harga yang berbeda, ya itu. Nah, kemudian berikutnya speknya bapak-bapak lihat sendiri, yang paling banyak ditanya adalah speednya.
ya kan? Speednya ini, ini tadi ada pointer, kenapa nggak ditunjuk-tunjuk? Nah, ini dia speednya, ya. Jadi speednya ini low-nya, draftnya itu ada di 4 pas. Dengan satu head 1600 itu kita bisa mendapatkan printout sepanjang 11 meter per jam. Dengan 6 pas kita bisa dapat 8